أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada pelajaran kita beberapa saat yang lalu, kita berbicara tentang kegoncangan, dan dalam waktu yang sama kedamaian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah. Perang Uhud salah satu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW yang menghadapi Naksah. Yang saya terjemahkan suatu kepatahan, suatu keretakan dari suatu kemenangan yang cemerlang sekali. Tidak pernah peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang mengalami kekalahan. Tidak ada. Bahkan di zaman Khulafa ar-Rasyidin, bahkan di zaman sahabat-sahabat umumnya, bahkan di zaman pertama, abad pertama dari terbangunnya masyarakat Islam, masyarakat Al-Madani yang dibangun oleh Rasulullah SAW, hampir dapat dikatakan kaum muslimin tidak pernah mengalami kekalahan. Ini secara nyata, secara duniawi. Kalau secara spiritual, tidak ada orang yang beriman untuk kalah, itu tidak ada. Tidak ada. Karena kita yakin bahwa penilaian itu akan ditunjukkan oleh Allah di akhirat nanti. Kita berkata begitu karena memang tidak ada kata-kata kalah untuk orang yang beriman di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada. Perang Uhud merupakan suatu kejadian yang agak sedikit berbeda. Maka singkatnya saya memulai pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Rasulullah SAW. Ma makna Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud
adalah gunung. Dia merupakan rentetan gunung yang bersambung seakan-akan satu, maka dikatakan Uhud. Ya, kira-kira maknanya apa? Menjadi satu. Gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Tidak ada medan-medan perang yang mendapat julukan seperti itu. Tidak ada. Untuk menunjukkan apa? Jangan sampai seorang yang beriman itu ketika mengalami suatu goncangan, ada suatu kepatahan, semacam istilah kita hati yang patah, sehingga dia mengambil kesimpulan tempat ini sial. Tidak ada. Tidak ada. Maka Rasulullah SAW menyatakan apa? Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Tidak bisa Allah jadikan dia sial. Bumi ini, alam semesta ini beriman kepada Allah seperti kita beriman. Alam semesta ini bertawakal kepada Allah, dan kita tidak mampu bertawakal seperti mereka. Semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sama-sama beriman saling cinta di antara mereka. Tidak ada suatu tempat pun, tidak ada suatu zaman pun yang dikatakan sial. Tidak ada bagi orang yang beriman. Allah yang menjanjikan kemenangan. Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Allah yang melemparkan. Kita tahu kan, lemparan itu pengaruhnya lebih besar daripada meletakkan sesuatu. Dilempar. Anda ketika melemparkan sesuatu pada suatu objek yang bisa melekat, lemparan itu akan membuat lekatannya itu jauh lebih tajam. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Rasa takut yang menggentarkan, rasa takut yang menghilangkan keseimbangan, menghilangkan kemampuan untuk berpikir, apalagi untuk mengambil suatu keputusan. Tidak akan mengena orang yang beriman. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, perlu kita fahami ayat Al-Quran supaya kita mantap ketika meninggal dunia, kita meninggalkan anak-anak kita, dia tidak akan goyang. Kecuali la sama Allah, kita tidak pernah mendidiknya sebagai orang yang beriman. Itu perlu kita ketakutan. Kalau kita beriman kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Janji Allah itu kebenaran, pasti terjadi. Adakah yang lebih tepat, yang lebih jujur daripada Allah ketika berbicara? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ayat 122 ada 4 ayat yang hampir sama maknanya, tetapi itu kesimpulannya. 4 ayat. Kalau orang yang tidak beriman
kepada Allah, tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada firman Allah, fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Allah bertanya, hambaku kau cari di mana sesudah Allah, sesudah ayat-ayat Allah? Di mana kau akan mendapatkan sesuatu yang kamu rasa damai dan tentram? Allah tanya, hambaku di mana? Kamu tidak akan mendapatkan kecuali hanya pada Allah dan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Jathiyah ayat 45. Surat urutannya 45. Itu Al-Jathiyah, salah saya. Ayatnya nomor 6. Ayatnya nomor 6. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sanulqi, akan kami Allah berbicara mengenai kebesarannya, mengenai sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kenapa Allah berbicara kepada kita manusia? Kita manusia kalau ingin berbuat sesuatu yang besar dan kita ingin sukses, kita memerlukan tenaga-tenaga ahli. Satu orang yang ahli tidak cukup. Kita memerlukan kepakaran dalam aneka ragam persoalan. Karena suatu masalah besar itu banyak komponennya, ya, banyak keterkaitannya dengan perkara-perkara. Oleh karena itu memerlukan apa? Pakar-pakar, tidak satu orang. Maka Allah ketika berbicara tentang ciptaannya, berbicara tentang tindakannya, itu Allah berbicara dengan menggunakan kata ganti orang pertama plural, kami, supaya kita faham. Tetapi ketika berbicara tentang masalah ibadah, masalah bersandar mutlak kepada Allah, Allah tetap menggunakan kata ganti, ya, orang pertama singular, satu. Innani Allah, sungguh aku ini Allah, satu, Maha Esa. Tetapi aku memiliki kemampuan yang tak terhingga jenisnya, banyaknya, sebagaimana kamu tahu pada kehidupan kamu manusia. Demikian aku memiliki kemampuan yang tak terhingga dengan segala aneka ragam yang tak terhingga. Itu maksudnya Allah begitu, supaya kita mengerti dan paham. Allah mengatakan apa? Kami akan lempar. Tapi akan di sini yang singkat. Kata-kata akan dalam Al-Quran ada dua macam. Ada saufa, akan, tetapi ada sedikit jarak. Tetapi akan, sanulqi, kami akan lempar. Sanya ini akan cepat terjadi. Kenapa pakai sa? Saya merenungkan itu. Kenapa tidak Allah mengatakan mulki, kami lempar? Allah mau melihat hambanya, sejauh mana hamba itu sabar dalam bertawakal. Jadi ada hubungannya dengan tawakal. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala makhluk. Tidak ada makhluk, tidak ada sesuatu selain Allah kecuali dia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah itu tempat bersandar, Allah itu tempat bertawakal semua makhluk
Jadi jangan sampai kita manusia merasa kita saja yang harus bertawakal. Tidak. Semuanya bertawakal secara bawaan. Tetapi kita manusia adalah makhluk istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk memilih. Mau bertawakal kepada Allah, silakan. Tidak mau, enggak apa-apa. Kita yang siap begitu. Itu terjadi. Dan tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya apa? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Kita tidak pernah menyesal, tidak pernah kecewa ketika kita yang tampil sebagai manusia ini, ya, wa hamalah insan, manusia saja yang mau dalam keadaan bebas tetapi tetap loyal kepada Allah, tetap cinta kepada Allah, tetap bertawakal kepada Allah, tetap dia menyatakan saya tidak punya kekuatan apa-apapun kecuali dengan Allah. Itu kita manusia. Kadang-kala kita jatuh, tapi kita bangun. Kadang-kala kita menyimpang, tetapi kita bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertobat tidak dikembalikan kepada posisi semula, tetapi dikembalikan bersama peningkatan derajat. Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada kita di surat Asy-Syura ayat 36, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Allah menyatakan, maka oleh kerana itu hambaku tidak ada suatu apapun yang diberikan oleh Allah kepada kalian sekecil apapun di kehidupan duniawi ini. Fama utitum, apa yang sudah diberikan kepada kamu, sudah diberikan artinya apa? Dunia. Hanya sekedar kenikmatan duniawi, hanya sekedar kenikmatan duniawi, namanya saja dunia. Dunia artinya apa? Cepat berlalu. Dunia artinya apa? Rendah. Jadi semuanya itu ada gantinya nanti di akhirat dalam bentuk yang sempurna. Maka Allah menyatakan apa? Wa ma indallahi, wa ma indallah. Dan apa-apa yang di sisi Allah, artinya anugerah-anugerah yang Allah katakan apa? Biar bersama saya saja. Subhanallah, itu anugerah akhirat. Ini untuk hamba-hambaku yang spesial. Ya, tidak diturunkan di dunia. Tidak. Wa ma indallah, apa-apa yang Allah simpan, yang Allah jaga untuk kita, khairun wa abqa, jauh lebih baik daripada yang diberikan di dunia kepada kamu semua wahai manusia. Khairun, lebih baik, wa abqa, abadi. Untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk mereka yang beriman, yang tetap cinta kepada Allah, yang tetap yakin kepada Allah, tetap menyatakan Allah segala-galanya, padahal dia diuji. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal dan bertawakal. Dari mula ya, dia bertawakal sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan kata-kata kejam,
present tense. Artinya apa? Bertawakal, bertawakal, dan bertawakal. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa kaum muslimin di perang Uhud itu mengalami suatu kepatahan berkaitan dengan tawakal, berkaitan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, saya bacakan ayat-ayatnya ya. Ayat 152 surat Al-Imran, walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Allah menyatakan dalam nuansa bersumpah, hambaku benar-benar pasti Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuktikan kebenaran janjinya. Istahussunahum bi'izni, ketika kamu tumbangkan jagoan-jagoan musuh kamu itu dengan mudah sekali, mereka berguguran. Allah membuktikan bahwa Allah menepati janjinya. Kamu saksikan itu semuanya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mampu berhadapan, padahal kekuatan mereka 4 kali lipat ya, 4 kali lipat. Mereka 3.000 dan kaum muslimin 700, 4 kali lipat. Mereka datang dengan segala kebencian untuk mengambil dendam. Mereka dendam. Mereka menahan tangis. Sesudah kalah di perang Badar, tidak boleh ada yang menangis, tidak boleh ada yang menatap. Biar kemarahan terus bertumpuk di dalam hati. Kita mau ambil hak kita, kita mau menghancurkan Muhammad dan agama yang dia bawakan. Kita akan membunuh dia dan membunuh orang-orang yang dekat sekali dengan dia. Itu tekad mereka. Mereka mempersiapkan biaya yang luar biasa. Mereka datang dengan kemarahan, tetapi mereka lari tunggang langgang dalam waktu yang sangat singkat sekali. Istahussunahum biiznihi, dia kamu membabat mereka dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fashiltum, tetapi itu berhenti. Hatta, keadaan itu berhenti. Idza fashiltum, ketika kamu mengalami kelemahan. Coba direnungkan, ada orang yang menang dan kemenangan yang cemerlang sekali kemudian jadi lemah. Biasanya kita menyaksikan suatu pertandingan, kalau satu kelompok itu menang, dia makin semangat, dia makin percaya diri. Tapi Allah mengatakan apa? Sampai ketika kalian itu mengalami kelemahan, kamu jadi lemah, bukan mengalami, kamu menjadi lemah, sudah lemah. Subhanallah. Ketika tawakal kamu kepada Allah bergeser sedikit, langsung kalah, langsung gagal. Jadi kegagalan itu bukan nanti ketika kamu terbunuh sekian orang, tidak, bukan itu. Tapi ketika kamu bergeser dari tawakal kepada Allah, kamu rasa kamu bisa menyelesaikan sendiri tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itulah kegagalan, pada saat itulah kelemahan, dan itu membuahkan rentetan komponen-komponen kekalahan. Subhanallah. Kalau kita sudah bergeser, kalau sandaran kita dunia, sandaran kita ini saya bisa, saya mampu, kalah. Ketika menerjemahkan itu perlu renungan, bapak-bapak. Terus terang saya berkata, kok sampai kamu lemah?
seorang itu lemah ketika dia berada di puncak kekuatan, puncak kemegahan. Dia menyaksikan musuhnya itu lari tunggang langgang, meninggalkan medan pertempuran. Maka jangan pernah membanggakan diri, jangan pernah melupakan Allah, jangan pernah mengatakan Allah, Allah, ada kamu saja, kamu saja. Tidak ada teman, tidak ada kekuatan manapun yang bisa membuat saya menang. Tidak ada yang membuat saya berhasil. Tidak ada. Kemudian dikatakan ketika kamu mengalami kelemahan, maka kamu akan bersalah paham, kamu akan bertengkar, kamu akan berbuat maksiat. Kamu berbuat maksiat ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kamu segala sesuatu yang membuat kamu senang. Ini ayat Al-Qur'an, Bapak-bapak ya. Wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Allah sudah tunjukkan kepada kamu apa yang kamu suka. Kok kamu berbuat maksiat? Bagaimana berbuat maksiat? Ketika kamu membuka semuanya itu dengan bergeser, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Minkum man yuridu dunya. Kata-kata dunia ini besar. Ketika manusia bersandar kepada dirinya, percaya kepada dirinya itu over, mengatakan aman, aman, aman. Bagaimana aman kamu? Kamu bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Mereka menyalahi ketentuan Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, dilanggar, itu namanya apa? Tidak bertawakal. Karena Rasul ini Rasulnya Allah. Rasulullah itu Rasulnya Allah, omongannya Allah. Jadi bergeser. Allah yang menyatakan minkum man yuridu dunya. Sampai Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat besar, sahabat yang sangat polos, yang sangat kelihatan. Biasanya kita di dunia ini orang yang sandarannya hanya Allah, tidak punya apa-apa, orang miskin. Mengatakan apa? Kaget. Aku kaget ketika dikatakan di antara kami sahabat-sahabat Nabi, kami orang-orang yang beriman itu ada yang mencintai dunia. Jangan kita bayangkan begini, cinta dunia kayak kita cinta dunia zaman sekarang, beda. Jadi intinya cinta sama dunia itu ingin kaya dengan cara-cara yang tidak benar, karena tidak percaya bahwa Allah saja yang kasih rezeki, karena tidak beriman bahwa Allah saja yang bisa membuat kita senang, kita kaya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, itu gambaran-gambaran palsu semuanya. Oh, itu iman. Itu dia iman. Iman itu kepada ghaib. Iman itu kepada sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kita yakin bahwa iman itu lebih nyata, lebih konkret, lebih membuat kita terpikat ketimbang kekayaan yang sedang berada dalam pelukan kita. Itu namanya iman, itu namanya tawakkul. Mudahnya soal tawakal ini, tadi sudah saya bawa ayat 62 di surat Az-Zumar kan, bahwa segala sesuatu itu bertawakal kepada Allah. Kenapa itu? Matahari itu bintang yang paling dekat dengan kita, paling akrab dengan kita, dekat sekali matahari itu sama kita. Semuanya Allah tundukkan untuk kita, alam semesta ini. Tapi bintang yang namanya matahari paling dekat dengan kita. Tiap hari kita menyaksikannya.
Dan kita sangat yakin sekali kalau besok dia terbit lagi. Dari mana yakin itu? Dari mana? Insya Allah terbit lagi. Kita sangat yakin dia akan terbit dari tempat dia terbit dan akan tenggelam di tempat yang dia tenggelam. Dari mana yakin itu? Insya Allah. Kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berdoa. Berapa umur matahari? Dia terus berputar dengan kecepatan yang luar biasa, dengan cara yang unik, yang aneh, menakjubkan. Dia berputar mengelilingi galaksi, pusat galaksi, dan kita planet-planetnya ikut berputar dengan dia. Itu matahari umurnya berapa? Bumi saja diperkirakan oleh para pakar-pakar ini, ya, omongan manusia. Tapi dia belajar, dia mengadakan penelitian, kita ngomong tentang dia. Kalau tidak, kita tidak objektif secara sains, ilmu. Mereka menyatakan bahwa matahari bumi kita ini umurnya lebih daripada 5 miliar tahun, lebih dari 5.000 juta tahun. Bumi, matahari bagaimana coba? Kok dia tidak pernah mengalami kegagalan? Dia tidak perlu bantuan dari teknisi-teknisi ini ada. Coba kalau gagal bagaimana? Singkat, karena dia bertawakal kepada Allah dengan tawakulan haqqan. Dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Demikian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kali ya, sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda hadis sahih Imam Tirmidzi an Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar yang meriwayatkan ini dari sahabat menyatakan, "Lau tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Rasulullah mengatakan, andaikan ya, kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tawakal itu. Karena kata-kata lau itu mengandung makna apa? Makna andaikan, agak jauh. Kita tawakal. Lau tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Jika kalian itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang pantas untuk dikaitkan dengan Allah. Jadi bukan kamu bertawakal dengan tawakal kamu yang sempurna, bukan. Kamu bertawakal dengan tawakal yang patut untuk dikaitkan dengan Allah. Haqqa tawakkulihi. Tawakul kepada Allah. Dari segi bahasa pun unik ya. Kalau kamu bertawakal dengan tawakal kamu yang betul-betul, tawakkulikum, tawakkulikum. Ini sebetulnya kata ganti saja bedanya. Kalau kita mau belajar bahasa Arab, tidak sulit-sulit, amat mudah. Sebab kata ganti kita biasa pakai dalam bahasa Indonesia. Kita tidak mungkin berbicara tanpa pakai kata-kata yang kita faham. Kan beda. Jika kamu bertawakal dengan tawakal yang sempurna kalian, kan begitu bahasa biasa. Tidak. Jika kamu bertawakal dengan tawakul yang hakiki, disandarkan kepada Allah, tawakulnya kepada Allah, lalu zidtum, Nabi mengatakan apa? Pasti kalian itu dikasih rezeki oleh Allah. Karena yarzuqu at-tayra, Allah akan kasih kamu rezeki seperti Allah kasih kepada burung. Ada burung demo, ya, minta kenaikan burung, naikkan upah. Ada demo enggak? Enggak ada. Bukan berarti orang yang burung tidak bertawakal, bukan. Keadaannya beda. Kita kok jadi kacau balau ini apa? Karena kita tidak bertawakul, tawakul yang sempurna. Pemimpin kita juga, apalagi
dunia, tergila-gila sama dunia, tidak ada sandaran kepada Allah. Cinta kepada dunia namanya. Maka Rasulullah mengatakan apa? La ruzqtum, kamu pasti sudah mendapat rezeki. Itu pakai past tense. Sebagaimana Allah memberikan rezeki hari ini, besok dan besok kepada burung-burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Bukan tanpa usaha. Rasulullah mengatakan burung itu terbang. Apa itu terbang? Usaha. Dia juga mencari-cari rezekinya. Dia ketika berangkat itu perutnya kosong. Subhanallah. Kita sudah kenyang, ya enggak? Pakai berangkat segala macam, pulangnya kosong. Sebab dia berangkatnya itu kosong. Itu burung-burung itu berangkat, perutnya itu kosong. Tapi dia pulang, dia sudah kenyang. Dia sudah punya perut. Bitanan, bahasanya bahasa hidup. Ketika dia berangkat nggak punya apa? Nggak punya perut. Kenapa? Kulitnya melekat. Nggak punya perut dia. Ini bukan langsing, kosong. Kosong. Pulangnya sudah punya perut. Jadi ketika anak-anak lihat bapak kita sudah berperut, artinya apa? Dia pasti bawa untuk kita. Kalau dia sendiri tidak punya perut, mati kelaparan kita. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar hadis ini, baca ayat Quran, ya Allah tolong bantu saya menjadi hamba-Mu yang bertawakal kepadamu selama-lamanya ya Allah. Bukan soal untuk makan, bukan soal untuk hidup, tetapi itu kita dengan Allah. Kita cinta kepada Allah, kita rindu kepada Allah, kita kagum kepada Allah. Allah segala-galanya. Bukan bapak kita yang menciptakan kita, bukan ibu kita yang memproduk kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hubungan emosional antara hamba dengan penciptanya. Oleh karena itu Allah menyatakan kepada para sahabat di ayat 153, "Itus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum." Ingat. Kenapa dibilang ingat kepada para sahabat? Karena kita sama sahabat satu. Kita satu umat. Kita satu keluarga. Maka Allah mengatakan ingat. Untuk sahabat tetap ingat. Untuk pendatang-pendatang sesudah mereka dari umat ini ingat. Ya, ketika kalian lari tunggang langgang, habis kemenangan yang dahsyat yang cemerlang itu, kamu lari tunggang langgang. Wala talbuna ala ahadin. Ketika kamu lari itu kamu tidak perhatikan A, B, C, tidak ada orang yang kamu perhatikan. Yang di depan kamu tidak kamu lihat, apalagi yang di belakang. Wa rasulu yad'ukum min wara'ikum. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum, dan Rasulullah itu panggil kamu, mari umatku. Mari umatku, aku Rasulullah, aku di sini. Kenapa kamu tinggalkan aku? Apakah kamu akan membiarkan aku dikeroyok oleh musuh ini semuanya? Ini sahabat-sahabat yang rela mati, yang dari mula mau mengorbankan segala-galanya. Dia mau mengorbankan bapaknya, ibunya, anak-anaknya, harta kekayaannya, semuanya untuk keselamatan Rasulullah. Mereka baiatnya begitu. Mereka lari tunggang langgang. Itus'iduna wala talbuna ala ahad, yang kamu lari dan tidak peduli dengan siapapun dan apapun. Wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum, dan Rasulullah memanggil kamu dengan segelintir orang bersamanya. Ana Rasulullah,
kembali, ana Rasulullah, aku Nabi dan aku tidak bohong, bahwa apa yang aku sampaikan itu firman-firman Allah. Kembali. Mereka lari tunggang langgang. Yang menyatakan ini siapa? Bukan mengecilkan sahabat Nabi, orang-orang yang dangkal, yang asal ngomong saja. Ketika kita berbicara begitu, dia anggap kita merendahkan sahabat. Nauzubillah. Yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ustaz-ustaz yang kerjanya membakar-bakar orang adu domba kaum muslimin, jangan percaya. Dari mula dia tidak tulus. Orang yang mengadu domba kaum muslimin itu bukan muslimin. Sadarkah dia atau tidak sadar? Yang menyatukan kaum muslimin, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca di terjemahannya. Kebiasaan kita asal turut, asal mengikut saja. Jadi mengaji, dibikin mengaji ini apa? Santai untuk kita ketemu. Ya. Pengajian ini betul ada hikmahnya. Kita saling ketemu, kita saling cinta, kita saling rindu. Tetapi intinya bukan itu. Apa? Kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Allah menegur sahabat-sahabatnya, fa'athabakum ghamman bi ghammin. Maka Allah menimpakan kalian kegalauan di atas kegalauan. Kenapa? Kamu bikin sedih Nabi kami, kamu bikin sedih Nabiku, maka aku menghukum kamu dengan kegalauan, dengan ketakutan. Kenapa? Supaya kamu tidak mengalami hal yang lebih berbahaya. Kalau aku tidak menghukum kamu, tidak memberikan pelajaran kepada kamu, kamu akan mendapat konsekuensinya yang dahsyat. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sahabat-sahabat semuanya begitu? Tidak. Allah juga menyatakan minkum, sebagian daripada kamu. Siapa sebagian daripada kamu itu? Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ya. Sebetulnya yang mengalami ini sedikit dari para sahabat yang terpengaruh dengan provokasi-provokasi orang-orang munafik. Tadi Rasulullah ketika berangkat dari Madinah ke medan Uhud itu berangkat itu hari Kamis, Pak. Hari Kamis sore. Perang Uhud itu hari Jumat. Perang hari Jumat. Itu kaum muslimin itu berangkat tuh 1.000 orang menghadapi berapa? 3.000. Begitu sampai di Uhud atau hampir sampai di Uhud, itu Ibnu Ubay menarik diri. Satu tokoh yang terkemuka sekali di Madinah, tapi tidak tulus keislamannya dan keimanannya. Bersama dia 300 orang pengikutnya, itu semuanya munafik. Turun ayat Al-Quran tentang mereka. Mereka menarik diri, mereka pulang. Kalau mereka tidak bergerak dari Madinah dari mula, ya, jauh lebih ringan. Karena kita tahu jumlah kita 700. Tetapi begitu berhadapan dengan musuh, kelihatan musuh, persiapan musuh begitu kelihatan, menarik diri. Itu pengaruhnya luar biasa. Itu kerjanya orang munafik. Nah, orang-orang yang lemah imannya itu terpengaruh. Sehingga mereka mengatakan apa? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi. Mereka menduga-duga Allah dengan dugaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah. Maka kalau saya katakan di antara kita kaum muslimin bisa mengalami jahiliyah, jangan mengatakan itu bohong. Ini ustaz ngomong sembarangan. Baca ayat Al-Quran. Yang nyatakan ini Allah. Ketika kita mulai curiga sama Allah, kurangnya tawakkul
betul itu akibatnya begitu. Karena kita terlalu percaya bahwa hukum kausalitas itu segala-galanya. 1, 2, 3 begini. Tidak ada itu. Nah, itu namanya iman. Hukum kausalitas bagian daripada sunnatullah. Betul. Tetapi sunnatullah jauh lebih besar. Ada namanya tawakal. Ada ngomong soal hukum kausalitas dikaitkan sama tawakal? Tidak ada. Jadi kita ini berbeda dengan orang yang tidak mengaji. Jadi orang-orang yang beriman itu beda dengan orang barat. Maaf ya, orang barat banyak juga yang beriman, bukan tidak. Tetapi secara umumnya kan begitu. Mereka itu kesian ya. Mereka kehilangan wahyu. Kita yang harus menolong mereka, kita yang harus menolong mereka, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita ini wajib. Kok kita jadi terpengaruh sama mereka? Tapi rata-rata orang tua ketika mendidik anak-anaknya fokusnya kepada dunia. Sekolah ini kenapa? Sekolah ini kenapa? Semua dikaitkan dengan apa? Penghasilan duniawi. Itu berbahaya itu. Berbahaya. Ya, inilah keadaan. Maka kita harus itu menunjukkan kepada sesama bahwa kita ini bertawakal kepada Allah, berusaha untuk bertawakal. Kenapa? Secara tidak langsung kita mempengaruhi mereka. Gerak-gerik kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah atau tidak? Dakwah itu artinya sesuatu yang menyebabkan apa? Perbaikan dan perbaikan. Tetapi kalau pelemahan itu bukan dakwah. Itu sebaliknya. Mereka itu berkata, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Jadi ini orang yang berkata itu orang muslimin. Kita punya hak enggak untuk menentukan masa depan kita? Ini kan kata-kata biasa. Kita punya hak enggak untuk menentukan masa depan kita? Saya terjemahkan ya. Yaquluna, mereka berkata, hal lana minal amri min syai'. Kita ini punya peran atau tidak untuk hidup kita ini? Qul innal amra kullahu lillah. Jawaban Allah, katakan wahai Rasul, bahwa persoalan semuanya milik Allah. Emang saya ketika ciptakan kamu, saya tanya sama kamu, hah? Saya jadikan kamu manusia dan bukan monyet. Saya tanya sama kamu, kamu setuju atau tidak setuju? Ketika manusia sudah diciptakan, ya, baru Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka, kamu mau menerima amanah atau tidak? Jadi subhanallah, ini bicara tentang gaib. Tapi yang berbicara siapa? Yang bicara Allah. Tahu siapa Allah yang menciptakan alam semesta ini? Lihat alam ini. Hebat enggak penciptanya? Mengagumkan enggak penciptanya? Kamu ragu kepada keilmuannya? Kamu ragu kepada kebaikannya? Dia ciptakan kamu, dia kasih kamu makan, dia kasih kamu ibu, kasih kamu bapak, kasih kamu negeri yang namanya itu Indonesia. Ya. Lantas apakah Indonesia ini segala-galanya? Nah, itu tidak tahu diri namanya. Kita cinta sama Indonesia karena dia pemberian Allah. Untuk itu kita menjaga Indonesia karena Allah. Kalau Allah suruh kita menjaga, maka tidak mungkin seorang yang beriman itu mempunyai tujuan-tujuan yang buruk terhadap negeri. Tidak mungkin. Mustahil itu. Orang yang beriman tidak akan khianat kepada negerinya. Sama sekali. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, ini di akhirnya itu. Jadi orang yang tidak serahkan persoalan semuanya kepada Allah, itu akan kecewa. Maka mereka berkata apa? Andai kata persoalan itu juga ada pada kami, tidak ada yang terbunuh. Tidak ada yang terbunuh. Kan sahabat-sahabat Nabi itu terbunuh 70 orang.
itu masih famili mereka juga. Ya, ada yang terbunuh. Jadi kalau orang yang lemah imannya berkata, andai kata masalahnya itu juga diserahkan kepada kita bagaimana menyelesaikannya, semua ini Allah yang mau menangani sendiri. Allah, Nabinya mengatakan juga begitu. Andai kata persoalan ini dibagi-bagi, ya, ini adalah haknya Allah, ini adalah haknya manusia. Artinya manusia ikut mencampuri urusan yang besar, ya, yang universal. Kita punya tanggung jawab masing-masing, betul. Tetapi kesemuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mati itu, Allah menyatakan dalam Al-Quran di ayat berikutnya yang singkatnya, ya, mereka mati bukan karena mereka ikut perang, ya. Jika dia sudah saya tentukan mati di medan Uhud, dia tidak mau pun dia datang, tidak mau pun dia datang, ya. Karena segala persoalan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada kisah sahabat yang tidak suka sama Islam, tidak mau sama Nabi, ya. Dan orang Yahudi dibujuk untuk beriman, tidak mau beriman. Bahwa dia bukan Yahudi sembarangan, Yahudi yang ahli di dalam memahami Taurat, yang tahu bahwa ada Injil. Dia tahu persis Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang dijadikan. Dia tidak mau. Tapi dalam detik yang terakhir, yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, tiba-tiba muncul di medan Uhud. Ketika sahabat pada berjatuhan, sahabat pada lari, dia yang berperang. Nah, ini bukti duniawi. Dia tewas, dan sebelum dia berangkat, dia sempat berwasiat kepada keluarganya, seluruh harta kekayaan saya serahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia gunakan dakwah dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Muhairik. Rasulullah mengatakan Muhairik khairul Yahud. Yahud di sini ya etnis, ya, yang tadinya beragama Yahudi. Dia adalah sebaik-baiknya Yahudi. Dia tetap berpegang kepada ajaran Musa, tetap beriman kepada Musa. Di detik terakhirnya dia membuktikan bahwa dia beriman kepada Musa. Untuk itu dia beriman dan tunduk dan membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal demikian, ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, Rasul kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami,
teristimewa ya Allah, Al-Muhajirin wal Ansar. Ya Allah Tuhan kami, banyak yang berjasa kepada kami ya Allah. Kami tidak mampu membalasnya. Bahkan betapa kami lupa kepada mereka. Kami terlena dengan kesibukan duniawi kami ya Allah. Kami tidak berupaya untuk mengenal mereka sama sekali. Kami minta maaf kepadamu ya Allah. Kami ingin menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepadamu, tetapi kami tidak kenal siapa-siapa yang berjasa kepada kami. Dan kami tidak ambil peduli itu semuanya ya Allah. Padahal Engkau berbicara tentang mereka di dalam Al-Quranul Karim. Minta ampun ya Allah, minta maaf ya Allah. Kalau kami lupa, Engkau tidak lupa. Kalau kami terlena, Engkau tetap dan selalu ingat ya Allah. Katakan kepada mereka, kami mencintai mereka. Kami mencintai Nabi kami ya Allah. Kami berkata sebagaimana para pendahulu kami berkata, berikan balasan-Mu kepada Nabi ya Allah, balasan yang kami tidak mampu dan mustahil bisa membalasnya, dengan balasan yang terbaik, yang lebih baik daripada balasan-balasan yang Kau berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu dari umatnya ya Allah. Itulah doa kami ya Allah. Kami tidak pernah memenuhi hak Nabi kami dengan baik. Banyak pesan-pesan di dalam Al-Quran yang sangat penting sekali. Kami rame-rame melupakannya ya Allah. Kami tidak menghormati sahabat-sahabat Nabi kami yang tulus-tulus itu ya Allah, yang istiqomah itu ya Allah. Kami minta maaf ya Allah. Kami minta ampun kepadamu juga, para pendahulu-pendahulu kali dari kaum muslimin, generasi demi generasi. Kadang-kadang kami lupa ya Allah jasa orang-orang yang dahulu membimbing bapak kami, ibu kami, nenek kami, yang membimbing mereka sampai mengenal Islam. Dan dari bapak dan ibu kami lah kami belajar tentang Islam. Engkau saja yang bisa membalas ya Allah. Balaslah jasa-jasa mereka. Katakanlah kepada mereka di alam barzakh bahwa itu kiriman dari kami ya Allah. Hanya Engkau saja yang mampu menyampaikan kiriman doa kami, ketulusan kami, permintaan maaf kami. Tidak ada yang lain ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Engkau memenuhi segala hal yang tidak bisa kami tunaikan. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.